Selama periode magang, saya mengikuti 2 kegiatan elektif di 2 institusi yang berbeda. Pertama, di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, BNN Provinsi DKI Jakarta, yang berfokus pada rehabilitasi adiksi melalui pendekatan medis, psikologis, dan sosial. Yang kedua, di Klinik Taskia Kota Cilegon, sebuah fasilitas pelayanan kesehatan primer yang memberikan layanan dokter dan IGD 24 jam, rawat inap, apotik, layanan ibu dan anak seperti KIA, KB, dan USG. Di kedua tempat magang, interprofessional collaborative practice terlihat jelas melalui keterlibatan berbagai profesi, seperti dokter, psikolog, konselor adiksi, perawat, bidan, dan tenaga administrasi. Selama magang, saya berkontribusi dengan melakukan observasi aktif, membantu anamnesis sederhana sesuai kewenangan, mengikuti proses asesmen rehabilitasi, memahami alur pelayanan primer, serta berkomunikasi dengan beberapa profesi untuk mempelajari alasan klinis dan alur kerja. Pengalaman ini membuat saya memahami pentingnya kolaborasi antar profesi dalam memberikan pelayanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien. Di Balai Besar Rehabilitasi BNN, 4 domain kompetensi IPC terlihat dalam praktik sehari-hari. Yang pertama, ada values and ethics. Nilai utama yang dijunjung adalah empati, non-judgmental attitude, dan kerahasiaan. Klien diperlakukan dengan hormat tanpa stigma, sehingga mereka merasa aman selama menjalani rehabilitasi. Domain yang kedua yaitu roles and responsibilities. Setiap profesi memiliki peran yang jelas. Dokter menangani aspek medis, psikolog melakukan asesmen psikologis, konselor adiksi memberikan konseling harian, dan perawat memonitor kondisi klien. Domain yang ketiga yaitu interprofessional communication. Komunikasi dilakukan melalui briefing tim, diskusi kasus, dan update harian antara konselor, perawat, dan dokter. Mekanisme ini memastikan semua profesi mengetahui perkembangan klien. Domain 4 yaitu teams and teamwork. Perencanaan rehabilitasi dilakukan secara bersama, menggabungkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Secara umum, praktik IPC di BNN sesuai teori, dengan kekuatan pada etika dan teamwork. Di Klinik Taskia, 4 domain IPC juga tampak dalam pelayanan primer. Domain pertama yaitu values and ethics. Seluruh tenaga kesehatan mengutamakan keselamatan pasien, transparansi tindakan, dan pelayanan yang ramah. Domain yang kedua yaitu roles and responsibilities. Peran profesi jelas, dokter menangani diagnosa, perawat membantu tindakan, bidan menangani layanan KB dan KIA, sementara administrasi memastikan alur pasien tertata. Domain yang ketiga, interprofessional communication. Komunikasi terjadi secara cepat dan efektif, terutama saat menangani pasien dengan keluhan kompleks atau butuh tindakan. Yang keempat, teams and teamwork. Koordinasi antar profesi berjalan baik, misalnya ketika perawat, bidan, dan dokter bersama-sama menangani pasien dengan keluhan multifaktorial. IPC di Klinik Taskia berjalan efektif, dan komunikasi cepat menjadi kekuatan utama. Sebagai mahasiswa kedokteran, peran saya dalam IPC menyesuaikan dengan batasan kewenangan, namun tetap memberikan kontribusi pada tim. Untuk domain pertama yaitu values and ethics, saya menjaga kerahasiaan data pasien, bersikap empatik, serta menghormati peran setiap profesi. Di BNN, saya menerapkan pendekatan non-judgmental kepada klien adiksi. Di klinik, saya memastikan interaksi dengan pasien berjalan sopan dan ramah. Untuk domain kedua yaitu roles and responsibilities, saya menyadari batasan sebagai mahasiswa, sehingga lebih fokus pada observasi, membantu anamnesis sederhana, serta mengikuti instruksi dokter atau konselor. Untuk domain ketiga yaitu interprofessional communication, saya berlatih menyampaikan hasil observasi kepada dokter secara singkat dan terstruktur, serta berdiskusi dengan perawat dan bidan mengenai alur kerja dan alasan klinis. Untuk domain keempat yaitu teams and teamwork, saya aktif membantu alur pelayanan, menyesuaikan diri dengan ritme tim, dan menunjukkan sikap kooperatif. Secara umum, implementasi IPC saya sudah sesuai teori, namun saya masih perlu meningkatkan inisiatif berkomunikasi. Supervisor menyampaikan bahwa saya memiliki sikap belajar yang baik, aktif mengobservasi, dan cepat beradaptasi. Saya dinilai memiliki perhatian yang baik terhadap etika dan alur kerja, serta disarankan untuk lebih percaya diri dan semakin aktif bertanya. Sedangkan rekan interprofesi seperti bidan, perawat, dan konselor menilai saya sopan, kooperatif, dan mudah diajak bekerja sama. Mereka juga mendorong saya untuk lebih sering mengambil inisiatif dalam komunikasi klinis dan bertanya mengenai alasan tindakan.